Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a huda. Sayyidi wa maulai hadratus syekh Wakil Is'am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftah Akhyar Atalallahu baqa'ah, ashabal fadilah, hadaratul masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, Bapak Gubernur Jawa Timur, ini NU cabang Pemprov Jawa Timur, Bapak Pak Ade Karwo, a'azzahullah, sehat walafiat Pak Ade, dan Wakil Gubernur Gus Ipul, mosok jadi wakil terus 10 tahun. A'azzahullah. Rekan-rekan pengurus wilayah NU Jawa Timur dan pengurus RMI Pusat, Gus Abdul Ghaffar Rozin dan Gus Lukman Harith, para kiai, para asatidz, sadati wa sayyidati wa yal hudur. Gerakan Ayu Mondok ini sesuai dengan tema saya, moto saya waktu maju di Muktamar NU Makassar. Tema saya adalah kembali ke pesantren, al-audah ila pesantren, back to pesantren. Kenapa? Karena inti dari ahli sunnah wal jamaah, substansi dari ahli sunnah wal jamaah adalah ajaran yang diajarkan, prinsip yang diajarkan, pemahaman yang diajarkan oleh para masyayikh pesantren. Masyayikh pesantren adalah kelanjutan dari ajaran Wali Songo, Aulia Ittis'ah, Wali 9 yang telah berjasa besar mengislamkan Nusantara hanya membutuhkan waktu 50 tahun, tahun 1450 sampai tahun 1500, bisa menghilangkan, bukan mengalahkan, nggak ada perang, bisa menghilangkan Imperium Majapahit, Pajajaran dan Sriwijaya tanpa peperangan, tanpa darah, tanpa bom, tanpa kekerasan. Ini yang tidak ada di Timur Tengah. Ini yang tidak ada di Dual Arabiyah. Maka kemarin tanggal 9 sampai tanggal 11 PBNU mengadakan acara ISOMIL, International Summit The Moderate Muslim Leaders. Alhamdulillah hadirin semuanya. Saya jualan Islam Nusantara. Ulama-ulama Arab tak seneni. Menghadapi radikalisme, menghadapi ISIS, menghadapi Al-Qaeda, pemerintahnya lemah, ulamanya pun du'afa, hasyasyah, lemah, tidak berdaya menghadapi ISIS, radikalisme, gerakan-gerakan radikal di tengah-tengah masyarakat Islam Arab. Setelah itu banyak orang teman mengkhawatirkan kalau utusan Arab marah sama saya. Diundang-undang datang kemari kok malah mengembuti seneni. Ternyata tidak sama sekali. Perpisahan makan siang terakhir bersama saya, khusus tamu dari Timur Tengah dan dari luar negeri lah. Semua mengucapkan setuju dengan Islam Nusantara. Bahkan utusan dari Austria, utusan dari Afghanistan, utusan dari Jordan, semuanya minta agar NU mampu mewarnai orientasi Islam di tengah-tengah masyarakat Islam Timur Tengah. Bahkan mereka banyak yang tanya, karangannya Ki Hasyim Asy'ari mana? Kitabnya Ki Hasyim Asy'ari mana? Waktu itu memang kita nggak disiapkan kurangnya itu. Jadi mereka nanya,
Saya kan selalu berdasarkan sabdanya Mbah Hasyim Asy'ari. Lah mana kitabnya? Sama tanya begitu. Walhasil mereka sangat respon, bahkan Pak Luhut Panjaitan mengusulkan kepada PBB nanti agar saya berpidato di sidang umum PBB bulan September tentang Islam Nusantara. Bapak sekalian, jadi kita jangan minder jadi orang pesantren. Saya waktu jadi ketua Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia 2 tahun, anggotanya Pak Yusuf Kala, waktu itu belum Wapres, belum, antara Wapres yang dulu dengan Wapres kan ada jeda itu. Pak Yusuf Kala, Pak Indranto Sutarto, mantan Panglima, Pak Bakir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung, Pak Alwi Shihab, dan lain-lain. Saya ketuanya Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia selama 2 tahun. Selalu saya sampaikan kepada mahasiswa UI yang baru, kalau saya memberikan pengarahan, jangan minder, jangan malu. Universitas Indonesia, mahasiswanya harus meniru santri-santri di pesantren. Santri di pesantren sederhana. Entah santri sekarang, santri dulu itu saya sederhana banget saya. Makan pagi, siang, malam kangkung terus dari Boyo itu. Sampai muka saya hampir seperti kangkung. Nah, teori dokter nggak jalan di sini. Padahal makannya kangkung ya otaknya lumayan itu, nggak dedel-dedel amat. Menurut teori dokter harus bergizi kan, telur, keju, susu, baru cerdas. Saya di Lirboyo ada kerupuk, ada tempe, tahu, sudah makan enak. Yang pokok, jadwal yang rutin, kangkung. Pagi, sore, malam, kangkung. Nah, mandiri, sederhana, mandiri, tidak akan bergantung kepada siapa-siapa. Kemudian, ukhuwah dalam pesantren yang sangat kental. Persaudaraan, hubungan satu sama lain, anaknya kiai, anaknya pejabat, anaknya orang kaya, kalau sudah sama-sama di pesantren, tidak ada bedanya dengan anaknya orang biasa. Sama-sama santri. Kecuali Gus yang punya pesantrennya, beda. Jadi kalau Gus Lukman, Gus Rozin, pesantren di Lirboyo akan sama. Kecuali kalau di pesantren sendiri ya beda. Tapi semua Gus kalau yang pesantren di pesantren yang bukan milik bapaknya sama diperlakukan dalam pesantren itu. Oleh karena itu di pesantren akan terbangun ukhuwah yang sangat erat dan ikhlas. Persaudaraan tidak karena kepentingan. Nah, alumni yang seperti ini, jebolan pendidik lembaga pendidikan seperti ini, ketika pulang nanti di masyarakat, mandiri, tidak jungkir balik ingin jadi PNS. Ya syukur kalau jadi PNS syukur, tapi nggak jungkir balik banget. Saya malah ditawari PNS, saya nggak mau, malah dulu waktu baru pulang dari Timur Tengah oleh Profesor Harun Nasution, ditawari jadi PNS, nanti dosen resmi IAIN Jakarta, saya nggak mau. Enakan kayak gini lah daripada PNS. Kemudian kayak gini bebas, bangun siang nggak apa-apa gitu kan. Berangkat ke PB jam berapa saja, oke. Datang acara terlambat ya nggak apa-apa. Kalau PNS yang di mana? Nah, mandiri, tidak akan bergantung kepada negara. Akan cari makan sendiri. Ketika saya di Lirboyo di pesantren, kalau duduk-duduk itu tidak pernah kita bicarakan nanti kita ini makannya dari mana ya, nanti kita ini bisa punya rumah apa tidak ya, nanti kita ini bisa punya mobil apa enggak ya. Nggak pernah itu, nggak pernah dibahas, nggak pernah didiskusikan. Wes pokoknya ngaji kudu bisa, harus pinter, harus sukses. Itu nggak pernah dipikir itu. Entah santri sekarang, sekali lagi entah santri sekarang. Santri zaman saya dulu di Lirboyo, kalau duduk-duduk bercanda-canda itu nggak pernah. Nanti saya punya mobil tidak ya? Nanti saya setiap bulan ada rezekinya berapa ya? Nggak pernah itu. Nanti punya sawah berapa hektar ya? Punya kebun berapa? Nggak pernah itu. Oh, jauh banget dengan yang sekolah formal. Cepat lulus, bukoyo opo lulusnya, yang penting cepat lulus, cepat sarjana,
ngelamar jadi pegawai negeri, jadi KUA, SAG. Balik itu keluaran perguruan Islam, perguruan tinggi swasta Islam, masuk sore seminggu 2 kali. Jumat karo Sabtu, baru 4 semester, bayar 15 juta, di wisuda. Dosennya sering sakit, mahasiswanya sering nggak masuk. Pas sudah. Seminggu 2 kali. Walhasil, ngono kok katanya SOG jurusan tafsir. Bukan jurusan tafsir itu, jurusan surat Hud. Coba kuliahnya cuma surat Hud, 1 surat kok. Itu pun kalau aktif kuliah, kalau enggak separuh surat Hud itu. Hadirin yang saya hormati. Di pesantren ada persaudaraan yang sangat ikhlas. Hari ini Pak Gubernur, mencari orang yang bisa dipercaya sulit yang setengah mati. Teman dikira baik, ternyata berkhianat. Teman dikira tulus ikhlas, ternyata nyerimpung. Apa nyerimpung nih? Apa ngerti nyerimpung ya? Menjegal dari belakang itu, nendak apa? Nyerimpungnya apa? Mengganggu dari belakang, nusuk dari belakang. Teman dikira seia sekata, ternyata kesana kemari menjatuhkan nama kita. Cari teman yang tulus ikhlas sangat sulit. Cari wakil gubernur kayak Gus Ipul sulit sudah. Nggak pernah merongrong gubernur. Di mana-mana rata-rata wakil bupati, wakil gubernur dengan bupatinya, dengan gubernurnya, dan gubernurnya juga baik Pak Karwonya, jadi wakilnya nggak macem-macem. Walhasil, cari teman yang ikhlas, yang sejalan, sepemikiran, tanpa ada interest, tanpa ada maslahat kepentingan duniawi, kepentingan politik, sulit sudah zaman saiki. Alhamdulillah, pesantren bagaimanapun masih ada prinsip-prinsip ukhuwah persaudaraan yang ikhlas tulus tanpa pamrih. Di pesantren sangat hormat dengan guru. Tidak boleh mengatakan beliau ini bekas kiai saya, nggak ada bekasnya kiai. Malah kiai yang dulu mengajar pertama tasrifan justru lebih saya hormati daripada kiai yang sudah saya agak pinter kemudian sudah gampang ngajarnya lah. Kiai yang ngajari awal dulu lebih saya hormati. Saya merasa banyak hutang budi kepada kiai yang pertama kali memperkenalkan pelajaran Islam kepada saya, masih alif bata lah gampangnya. Jurumiyah, Safinah, itu yang lebih saya hormati daripada yang sudah besar, itu tinggal menyelesaikan itu. Oleh karena itu, pesantren, lembaga pendidikan yang berhasil, outputnya luar biasa. Para ulama yang berkualitas, para pemikir yang berkualitas, semua jebolan pesantren. Pak Quraish Shihab, jebolan pesantren Lawang. Begitu pula Pak Alwi Shihab, apalagi Gus Dur, apalagi yang lain-lain. Ini contoh yang gampang. Komarudin Hidayat, yang ini contoh yang bukan NU ya. Komarudin Hidayat juga keluaran pesantren, lumayan. Walhasil outputnya alumni pesantren menjadi 1, ilmuwan, intelek, alim. 2, mandiri. 3, ikhlas. 4, tidak akan menjadi beban masyarakat atau beban pemerintah. 5, dia berfungsi 2. 1, liyatafaqqahu fiddin. Yang 2, waliyundiru qaumahum. Memperdalam ilmu agama dan membimbing masyarakat. Memperdalam ilmu agama saja, membangun intelektualitas saja tanpa membimbing masyarakat tidak akan berfaedah atau kurang berfaedah. Ulama-ulama Timur Tengah itu alim-alim tapi tidak mampu mengendalikan masyarakat. Liyatafaqqahu 100%, tapi waliyunziru qaumahum 0 ulama Timur Tengah. Ulama Indonesia liyatafaqqahu lumayan, ya lumayan lah. Orang alim-alim banget. Malah banyak Roy Surya MWC yang kalau ndonga kebalik-baliknya banyak gitu. Azillatan al mu'minin, a'izzatan alal kafirin. Mudah-mudahan orang mukmin hina, orang kafir mulia. Gitu jamaahnya amin, masya Allah. Ada lagi yang kebalik, aghnina biharam bikan halalik, amin. Ada lagi yang baca Imam Tahlil belum hafal, baca Allahumma gfirlahu warhamhu lamun wadun laha warhamha, gitu ya jemaah, amin. Itu lamun wadonnya diwoco, lamun wadun laha warhamha.
Maklum Rais Syura MWC lah. Pasuruan bangsa ngono. Mboten Pasuruan alim-alim. Anu luar Jawa. Nah, ilmunya lumayan, yatafaqahunya hanya kelas lumayan, tapi waliyun dziru qaumahumnya maksimal. Maka tidak ada pesantren, maka NU tidak akan kuat. Tidak ada NU, Indonesia jangan harap bisa tenang. Yang jelas tegas menghadapi musuh negara. 1. Terorisme radikalisme. 2. Bandar narkoba. 3. Apa Gus? Mas Yul? LGBT. Yang tegas adalah pesantren atau kiai-kiai pesantren. Saya selalu mengusulkan kepada pemerintah sejak zaman Pak SBY. Ormas yang bertentangan dengan Pancasila segera dibubarkan. Baru sekarang, insya Allah sekarang Pak Jokowi mendengar apa yang masukan saya dan Pak Mendagri sudah mengatakan ormas yang bertentangan dengan Pancasila akan dibubarkan. Contohnya HTI harus dibubarkan itu. Karena dia akan membangun khilafah, menolak nation state, menolak demokrasi nasional. Itu HTI. Begitu pula radikalisme, wahabisme, salafisme yang membid'ah-bid'ahkan ajaran kita, yang membuat goncang masyarakat. Masyarakat sudah tenang, tentram, mengamalkan Islam dengan yang setelah yang sudah kita warisi dari leluhur kita, diotak-atik, diobrak-abrik, bid'ah, musyrik. Ya Allah. Jadi nek diladeni, kalau saya melayani ya bodoh-bodoh yang nggak usah dilayani saya lah. Cukup Rais Syura MWC aja lah yang jawab gitu tuh. Kalau saya yang jawab kegedean, kecilian masalah. Wong goblok dilayani bodoh gobloknya kok. Walhasil itulah benteng Indonesia adalah NU, bentengnya NU adalah pesantren. Pokok pesantren adalah kiainya dan ulamanya. Makanya kiai-kiai pesantren dulu tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Selalu yang dipikirin santrinya. Itu kiai dulu itu, entah kiai sekarang. Enggak, sekarang enggak masih sama masih. Saya 4 tahun di Lirboyo, Kiai Mahrus Ali tidak pernah saya tahu menulis proposal, enggak pernah itu. 4 tahun saya di Lirboyo, sekali aja saya enggak pernah lihat Kiai Mahrus kirim surat nang gubernur, wali kota Kediri minta sumbangan, mboten naten niku, mboten naten. Begitu pula saya pindah ke Kerapyak, Kiai Ali Maksum, mantan Isam NU tahun 8 tahun berapa itu? Sampai tahun 89, sampai 84, tahun 79 84. 4 tahun juga saya di Kerapyak. Tidak pernah saya melihat Kiai Ali Maksum minta sumbangan ke pemerintah. Mudah-mudahan Kiai sekarang juga seperti itu, mudah-mudahan. Pantesan Kiai dulu doanya cespleng. Kiai sekarang doanya agak drobos. Enggak, bukan Kiai Pasuruan mandi-mandi dongan. Kiai luar Jawa. Jadi betapa jauhnya kualitas kita dulu dan sekarang. Oleh karena itu, mari sekali lagi saya ajak masyarakat kita, anak-anaknya orang NU harus pesantren. Malah semakin yang dikaji itu barang langka, semakin dicari. Kalau anak kita semua insinyur, semua teknisi, semua teknokrat, semua dokter, semua, waduh saingannya kata saingannya. Tapi anak kita yang hafal Alfiyah, yang paham Fathul Wahab, paham Fathul Mu'in, nanti bakal dicari orang. Itu yang dicari nanti. Nyong sewu, saya nggak sombong. Wong saya segini aja lumayan dicari orang terus kok. Iya, artinya sudah ada ahli sosiologi, sudah ada ahli antropologi, sudah ada ahli politik, kalau seminar itu sudah ada yang intelek, tapi saya tetap diundang di Lemhanas, di UI, di UIN, di mana-mana. Di Lemhanas paling sering. Padahal yang ahli sudah banyak, cari orang yang punya sesuatu yang orang lain tidak punya. Jangan minder Bu, putra panjenengan di pesantren akan sang alim tenanan, sing tenanan, insya Allah nanti menguasai sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Kalau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, dicari orang, amplopnya coklat. Kalau amplop putih kan kecil, doif itu. Kalau amplop coklat, soheh.
Kalau amplopnya tipis, do'if. Kalau tipis, ngelungke bocah do'ayu, sahil ghairi. Itu mustalah amplop di Jakarta. Saya ucapkan selamat kepada RMI Pusat, Gus Rozin, Gus Lukman, dan teman-teman Miftah Faqih atas terselenggaranya silaturahim pesantren Robitoh seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ini, mudah-mudahan silaturahim ini akan membangun percaya, menambah kepercayaan diri kita. Santri harus percaya diri, santri harus mampu bernegosiasi, santri harus mampu menjual, menawarkan ide-idenya. Santri harus bisa mengatakan, aku santri. Jangan minder, jangan takut. Kalau dengan kiai cium tangan, kalau dengan pejabat jangan cium tangan, kecuali dengan Pak Dekarwo cium tangan boleh itu. Kalau dengan kiai harus cium tangan. Tapi dengan bupati, kecuali Bupati Irsyad, ya boleh cium tangan tuh. Kalau dengan wakil gubernur boleh kalau Pak Gus Sipul, karena ketua PBNU. Tapi dengan RW, RT, Kapolsek, dan Ramil, Dandim, jangan cium tangan. Paham? Dengan kiai cium tangan, dengan pejabat jangan nunduk, jangan cium tangan. Dengak mukanya, jangan nunduk. Dengan Kiai Miftah Akhyar kita cium tangan, kita nunduk. Dengan Kiai Mutawakil, dengan kiai-kiai yang lain, sepuh Kiai Nawawi, kita nunduk. Dengan pejabat jangan sekali-kali menundukkan kepala. Santri itu namanya. Paham betul? Makanya jangan sering bikin proposal. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi terima kasih Pak Dekarwo sudah nunggoni sampai malam. Begitu pula para pejabat yang lain, terima kasih atas dukungannya. Bupati Pak Gus Irsyad, mudah-mudahan jadi bupati 3 kali nggak boleh ya. Ya mudah-mudahan mulia lah, tambah mulia lah. Rezekinya akeh, berkah, selamat dari segalanya. Dan yang hadir di sini mudah-mudahan semuanya sadar dengan tantangan kita, sadar yang dihadapi kita sangat jauh dengan yang dihadapi oleh Mbah Hashim Asy'ari. Ketika Mbah Hashim mendirikan NU, Wahabinya di Saudi Arabia sana. Sekarang Wahabinya di depan mata, di belakang kita, depan kita, di kanan kita, di kiri kita. Sekarang Wahabinya harus lebih lagi mempersiapkan kesempurnaan kita semuanya. Mbak Alisa, terima kasih Mbak Alisa Wahid yang juga membarokai pertemuan ini, memberi berkah pertemuan ini. Semuanya terima kasih, syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah. Mari kita melahirkan keturunan yang aqwiya, kuat agamanya, kuat akhlaknya, kuat ilmunya, kuat ekonominya, kuat budayanya, kuat karakternya, kuat peradabannya. Terakhir jangan lupa kuat syahwatnya. Syukran, terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina Maulana Muhammadin Allahumma ighfir dhunubana, Allahumma iftah qulubana, Allahumma anfa' bi'ulumina, Allahumma anfa' bi'ulumina, Allahumma anfa' bi'ulumina. Allahumma waffiq anfusana, Allahumma asrahhan sudurana, Allahumma asrahhan sudurana, Allahumma sallim ahwalana, Allahumma ali manazilana, marfa'an makhawifana, Allahumma ikhtim lana halan hasanah, wa a'tina khairid darin, wa a'tina khairid darin, wa atina khairid darin. Ya afu wa ya ghafur fanfuran dhunubana, ya fattah wa ya hadi iftahan wa hadiyan qulubana, ya mu'min yahfidna minna wa fadan ra'ayana wa ma'ahidana, ya mu'min yahfidna minna wa fadan ra'ayana wa ma'ahidana, ya mu'min yahfidna minna wa fadan ra'ayana wa ma'ahidana, ya zahir ya batin sallimna zahiran badina, ya rafi'a ya ali irfan wa ali manazilana, ya baqi mu'ti khtim lana halan hasana, ya kafi mughni aghnina ansya bikalmi Allah istajib kala du'an kala su'alina. Allahumma ya Allah anta dzul fadl azim
وأنت ذو الكرم الأمين تفضل علينا يا الله تفضل هؤلاء الحاضرين والحاضرات وهؤلاء مشايخنا يا الله يا الله يا الله وأكرمنا إياهم بفضل الاستقامة والسعادة والزيادة والرياسة الأمانة والفطانة والصحة والعافية المعافى والشفاء والعفاء والقضاء والزيادة والزاد البركة في الدين والدين الآخرة. اللهم اغفرنا بأنك التي لا تنام واكنفنا بالتي لا يرام وارحمنا بك لا نهلك أنت ولينا أنت ناس أنت ملجأنا كم من نعمة أنعمت عليك عند شكرنا وكم من بلية ابتليت غير صبرنا ويا من عند نعمتك عند شكرنا فلم يحرمنا ويا من عند بليتي قد بصرنا فلم يحضلنا ويا من درأنا الخطيئة والمعصية والمنكر ولم يفضحنا أن تصل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك إلا قضيتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله. الفاتحة.